Jadi untuk keluarga, saya kasih kesempatan Kak Elisa lagi. Terima kasih, Pak Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Saya selalu mengatakan tidak ada yang kebetulan. Jadi untuk itu, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Martin dulu. Kalau boleh saya sedikit cerita, lebih kurang 2-3 bulan lalu ada namanya Joy Nenggolan menelpon saya. Betul dia kenal saya dan saya tulangnya akan tulang itu. Saya pun baru tahu minggu lalu bahwa ternyata Joy itu pun tidak kenal juga sama keluarga ini. Hanya mendengar berita di YouTube bahwa ada orang Siantar bernama Umi Makun hilang di Papua. Jadi dia mencari tahu katanya tentang keluarga Pak Makun dan Pak Tarigan. Sehingga dia dapatlah nomor telepon Pak Tarigan dan dia hubungi Pak Tarigannya yang mengatakan saya akan carikan pengacara untuk membantu. Singkat cerita, suatu hari saya ditelepon oleh Pak Tarigan dan bilang dapat teleponnya dari Joy Nenggolan. Saya sudah tahu sebelumnya, jadi saya sudah mengerti gitu. Pak Tarigan cerita bagaimana yang sudah dialami, yang sudah dijalani, yang sudah diusahakan dalam pencarian daripada Umi Makun. Sampai suatu hari Pak Tarigan bilang, boleh nggak kami bertemukan dengan pengacaranya Joshua Komarudin Simanjuntak, gitu ya Pak Tarigan ya. Saya bilang, saya kalau punya Pak Komarudin saya nggak punya. Tapi kalau timnya Bang Martin Lukas saya punya, kami sama-sama di DPC Jakarta Timur. Waktu itu saya langsung hubungi Bang Martin langsung bilang, siap Kak. Tapi kita harus bertemu dengan keluarga langsung, yaitu dengan istri daripada Ibu Umi Makun. Begitulah ceritanya sampai kira-kira 3 minggu lalu ya, Pak Tarigannya sudah confirm bahwa keluarga akan hadir di Jakarta dan langsung bertemu dengan kita, yaitu yang dipimpin oleh Bang Martin Simanjuntak. Saya sangat hormat salut pada saat Bang Martin mengatakan, Kak, jangan berbicara biaya di sini. Jangan berbicara fee lawyer kita, karena ini adalah dasar kemanusiaan. Kita percaya Tuhan akan memberikan berkat dan pekerjaan lain. Kita harus bela, kita harus bantu keluarga. Saya sampaikan hal yang sama kepada Pak Tarigan. Saya sangat berterima kasih. Dalam hitungan hari, Bang Martin dan tim sudah begitu menunjukkan perhatian, kepedulian waktu pemikiran. Dan saya yakin semangat yang sudah dibangun, yang sudah terbukti teruji pada saat pembelahan Joshua. Apalagi Bang Martin bilang kita akan bertemu hari Sabtu di rumahnya Inang di rumah saudara. Saya terima kasih Inang. Saya tahu sepertinya kok keadilan itu sudah di depan mata gitu kalau sudah ada Inang bersama kita. Karena saya sendiri pernah merasa kehilangan seorang adik karena tindakan ya bagian daripada penguasa di negara ini ataupun pemerintah, yaitu tindakan malpraktek di rumah sakit. Dan saya juga waktu itu dengan beberapa teman-teman advokat terus melakukan upaya, melakukan gugatan sampai akhirnya ada pengakuan bahwa terjadi malpraktek di sana. Saya pikir yang Bapak Ibu rasakan, Mama Ina rasakan khususnya kepada rakyat, kami bisa merasakanlah bagaimana rasa kehilangan yang seperti ini. Tadi seperti beberapa kali pembicaraan kita, kalau memang meninggal ya kita lihat
jasadnya kita kumpulkan baik-baik. Saya bahkan waktu itu sempat terkoreksi waktu saya bilang almarhum, Bapak Kadigan langsung bilang, Inang jangan bilang almarhum, menantu saya belum meninggal. Luar biasa, saya bisa merasakan harapan itu. Saya juga bisa merasakan kerinduan itu. Oleh karena itu, kepada rekan-rekan semuanya, di bawah pimpinan Bang Martin, saya mengucapkan terima kasih dengan semangat yang sudah dibangun. Kami yakin apa yang bisa diharapkan yang diminta oleh keluarga ini, kita bisa bersama-sama mewujudkannya. Saya yakin juga seperti kata Inang Irma tadi, kita akan menemukan orang-orang baik. Bahkan sekalipun itu sebelum pulang orang-orang jahat, saya yakin akan ada satu orang baik. Jadi kalau sudah seperti itu pun kekecewaan kita di tubuh Polri di Papua sana, saya yakin akan ada satu orang yang akan dikirim Tuhan untuk menjadi orang baik yang akan membuka pintu kebenaran itu nantinya. Saya yakin itu dan kita imani karena kita dengan melaksanakan niat baik, niat tulus, saya yakin Tuhan akan campur tangan. Amin. Demikian seperti yang saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih. Oke, dilanjut keluarga ya. Tapi sebelum lanjut keluarga, izinkan saya dulu sebentar. Jadi teman-teman izin ya. Kembali lagi, saya bukan memimpin gerakan ini, enggak. Karena advokat itu semua setara. Nanti untuk menentukan siapa yang akan memimpin tim ini, kita nanti rembuk musyawarah ya teman-teman ya. Supaya jangan sampai nanti ada, wah ini pimpinan, ini enggak. Kita semua setara ya. Kebetulan keluarga menghubungi Ito Eli dan Ito Eli menghubungi saya dan Bang Jelani, makanya saya jembatani supaya kita sama-sama bisa berkumpul hari ini. Nanti untuk sesi terkait siapa yang memimpin kita nanti akan musyawarah teman-teman. Itu aja, terima kasih. Silakan mau dilanjut ke keluarga, siapa yang mau berbicara duluan? Istri dari Ibu Tommy atau Inang atau Amak Karigan? Nyonya lagi. Nyonya dulu ya. Oke. Nyonya. Silakan. Maju aja saya. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Pada malam hari ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan bergabung untuk membantu keluarga kami yang mana sudah kita ketahui bersama kalau suami saya sudah 6 bulan hilang. Dikabarkan hanyut tapi tidak kembali jasadnya sampai sekarang. Di sini kami keluarga sudah semaksimal mungkin dari jenjang terbawah, dari Polres ke Polda ke Mabes sudah kami datangi semua untuk minta pertolongan, tapi ya seperti itulah yang kami dapatkan. Kalau tidak saya viralkan mungkin tidak ada sampai saat ini dan mungkin tidak ada pencarian ketiga besar-besaran seperti yang kemarin diinformasikan dan yang sudah dilakukan. Di sini saya pribadi yang langsung mengalami langsung suami saya merasa banyak sekali kejanggalan. Terlebih suami saya sebelum dia pergi berangkat itu dia sempat bilang ke saya kalau dia desak-desak sampai sebelum tanggal 15 itu sebelum dia pergi itu dia sempat waktu berdoa malam-malam sebelum dia berangkat naik hutan itu dia sempat berdoa sama keluarga, video call juga sama mertua saya. Itu dia sempat menangis. Sedangkan ini bukan pertama kalinya dia menangis, bukan pertama kalinya dia naik hutan. Tapi kenapa saat berdoa itu dia sempat mengeluarkan air mata? Saya sempat tegur, saya bilang, tapi takut, kalau takut tidak usah pergi. Saya bilang gitu. Karena di hari tanggal 15 itu waktu dia mau berangkat itu memang dia siang-siangnya sempat mau ajak saya bicara, katanya Mami sini dulu saya mau ngomong. Tapi pada saat itu saya lagi dalam kendaraan mau pergi makan siang, jadi saya bilang nanti pulang kita ngobrol. Tapi itu dia desak sekali kayak pengen ngomong sekali. Pas pulang saya menanya dia sudah tidak di rumah, sorenya dia pulang, saya tanya tadi mau ngomong apa, kayaknya terdesak sekali tapi
suami saya bilang tidak jadi, kayak seperti itu. Terus tidak lama kemudian dia minta kirim uang transport. Terus saya sebagai istri saya protes ya, maksudnya ini tugas negara kenapa harus menggunakan dana pribadi. Yang saya tahu di mana kalau kegiatan dinas biasanya ada dana dari instansi. Setelah itu suami saya bilang soalnya yang desak-desak ini desak-desak aja tapi tidak mau kasih modal, katanya seperti itu. Dan itu saya tahu arah tujuannya itu ke ex Kapolres Teluk Bintuni. Setelah itu tanggal 18 itu saya dapat informasi sekitar jam setengah, iya tanggal 18 Desember. Jam setengah 2 siang waktu Indonesia Timur itu saya dapat informasi dari ibu dan bapak Wakapolres karena beliau datang ke rumah saya menginformasikan kalau lombut yang dipakai suami saya itu terbalik. Lombut yang dipakai suami saya terbalik. Saya menanyakan, respon saya menanyakan kalau memang terbalik siapa satu lombutnya? Kenapa cuma suami saya yang bilang tidak kelihatan? Memang yang teman-teman yang lain tidak ada memberikan pertolongan karena yang saya tahu tim yang berangkat itu tim gabungan. Jadi ada sekitar kurang lebih 50 orang di mana berarti tidak menggunakan satu lombut. Yang saya pikir berarti menggunakan beberapa lombut kalau 50 orang. Saya tanya memang yang lombut yang lain tidak memberikan pertolongan, memang tidak ada yang lihat. Terus katanya Mbak kurang tahu deh. Karena ceritanya juga masih belum pasti katanya seperti itu. Sore hari atau siang harinya setelah itu saya langsung telepon Ibu Kapolres, di mana beliau tidak di tempat pada saat kejadian. Beliau di luar kota, saya telepon, saya mohon helikopter dan drone pada saat itu, tapi tidak ada informasi balik juga, tidak ada saya merasa kayak tidak ada respon. Jadi saya greget sendiri. Akhirnya saya hubungilah keluarga, saya bilang Siapa namanya Ibu Kapolres? Nyonya Nita Coirudin. Setelah itu saya hubungilah keluarga di Siantar, saya bilang ini kayaknya kita harus cari, karena kan saya tahu suami saya kejadian di hutan, satu-satunya transportasi yang bisa dipakai itu cuma rel udara. Karena tidak ada di sana, tidak ada jaringan, tidak bisa juga kendaraan mobil. Akhirnya saya bilang ini bisa nggak kita cari helikopter atau pesawat untuk bisa drop pasukan ke sana untuk penyisiran, biar bisa penanganan cepat seperti itu. Akhirnya keluarga sepakat, kami dapatlah bantuan pada malam itu, kami dapat helikopter. Terus saya kasih nomor helikopternya itu ke junior saya yang kebetulan dia sudah ada di posko TKP. Saya tidak tahu kenapa tanggal 19-nya itu ternyata tinggal 19 paginya helikopter di cancel. Saya awalnya tidak tahu itu di cancel siapa, saya tahunya di cancel saja. Akhirnya kami carilah pesawat kecil yang standby memang di dekat daerah sana. Akhirnya dapat kami pakai, hari itu kami pakai pesawat kecil. Terus sudah lewat beberapa hari, ini tanggal 18 malamnya itu saya dapat telepon dari ex Kapolres. Saya dapat telepon dari beliau tapi menggunakan nomor orang lain. Di situ Bapak Kapolres, ex Kapolres Teluk Bintuni, Bapak Coirudin Wahid. Ex ya? Ya, ex Kapolres. Di situ beliau menyatakan kalau suami saya tergelincir sendiri. Tergelincir sendiri di atas lombut. Saya tanya, kalau tergelincir sendiri teman-teman satu lombutnya siapa? Beliau belum bisa pastikan siapa, katanya suami saya duduk di belakang lombut sendiri, di paling belakang. Saat dia terjatuh tidak ada yang lihat, jadi tidak ada yang tahu. Jadi maksud saya langsung kasih tahu ke mertua saya, Enang seperti begini. Karena ini penyampaian dari Kapolres, jadi saya pikir ini sudah A1. Ternyata saya tanyakan lagi, mana kenapa teman-temannya itu katanya ya seperti itu, belum ada kepastian, katanya tergelincir, mereka tidak tahu apa bagaimana, jadi tidak ada yang memberikan pertolongan, jadi tidak terlihat, langsung tidak terlihat seperti itu. Setelah itu beberapa hari kemudian saya dapat informasi lah dari Kanit Resmob, Bapak Roland. Di situ dia katanya dia yang satu tim sama suami saya. Jadi setelah itu dia menceritakan kalau ternyata tidak ada menggunakan lombut, ternyata mereka berenang.
dari sisi sungai ke sisi sebelahnya. Mereka berenang, di situ katanya Bapak Kadit Reskrim ini yang duluan berenang, disusul dengan beberapa anggota. Setelah itu karena mereka bilang arus kencang, dikasih silang supaya jangan menyeberang lagi karena arus katanya kencang. Setelah itu mereka sudah masuk ke dalam hutan sekitar 20 meter, tapi suami saya katanya tinggal bersama beberapa anggota yang lain, dan sampai hari ini saya tidak tahu anggota siapa dan orang-orang yang tinggal sama suami saya itu tidak pernah dijelaskan. Sampai akhirnya saya viralkan, baru mereka press release di Polda. Setelah itu katanya dia sudah masuk 20 meter bersama anggota yang berhasil menyeberang. Mereka mendengar suara teriakan dari arah sungai. Lari mereka kembali ke arah sungai. Di situ katanya Bapak Roland sudah melihat suami saya berdiri di satu tandusan yang airnya setinggi lutut. Terus dia lihat suami saya terduduk, tersangkut air, satu tangan kelihatan hilang. Seperti itu katanya hilangnya suami saya. Yang buat saya merasa janggal, suami saya tahu, saya kenal betul dia tahu berenang. Saya kenal betul. Apa masuk akal air selutut itu bisa menenggelamkan orang? Apa yang saya tahu sebelumnya kalau memang orang tenggelam itu akan naik turun dulu, baru hilang. Tapi ini diinformasikan suami saya tersapu air, tangannya cuma satu kelihatan terus hilang. Itu yang buat saya, dan tidak pernah dijelaskan secara resmi kepada keluarga hasil dari pencarian tahap 1, tahap 2 itu tidak pernah dijelaskan. Sampai akhirnya saya viralkan, baru akhirnya mereka press release. Tapi saat pencarian itu bapak saya kebetulan yang melekat bersama ex-Kapolres. Jadi bapak saya tahu persis bagaimana kejanggalan-kejanggalan terjadi, bagaimana kebohongan-kebohongan dari ex-Kapolres ini yang menyampaikan kepada Jenderal kalau tergelincir. Katanya saat pencarian mereka disambung KPK, padahal itu hanya penglihatan spiritual. Itu disampaikan ke jenderal, tapi saya kurang tahu jenderalnya siapa karena waktu itu by phone. Terus mereka laporkan pencarian sudah dilakukan maksimal, padahal ternyata pencarian menggunakan longboat itu yang saya lihat laporan dari mereka menggunakan 3 longboat selama 10 hari. Padahal yang ada di lapangan itu pencarian menggunakan longboat itu hanya 3 kali. 3 kali itu 2 kalinya menggunakan 3 longboat, 1 kalinya menggunakan 2 longboat. Dan itu juga tidak ke TKP. Jadi longboat yang pergi ke TKP itu hanya tanggal 19 pagi berangkat, tanggal 20 mereka pulang. Itu 3 longboat naik untuk penjemputan tim operasi senyap tim suami saya. Setelah itu tanggal 23 itu saya ikut di sana, itu juga tidak menuju ke TKP. Jadi kami diarahkan dari Bapak ex-Kapolres naik dari titik terjauh ya, dari Kali Yakora, itu lokasinya sangat jauh, ditariklah ke titik Rawara. Sedangkan kalau dari posko kami naik longboat itu jaraknya sekitar 10 menit saja. Tapi kami diarahkan ke Yakora, itu sekitar kami ke Kali Rawara itu sekitar 2 jam kami menaiki longboat. Padahal sebenarnya dekat saja. Di situ jaraknya Kali Rawara, jaraknya ke TKP itu kurang lebih 10 jam lagi. Tapi kami di situ lakukan pencarian menggunakan 3 longboat, saya ikut dan melakukan adat. Setelahnya menggunakan 2 longboat itu sekitar tanggal 29 kalau tidak salah. Tanggal 29 itu anggota yang berangkat ke sana hanya di Kali Rawara juga, hanya melakukan penyisiran di Kali Rawara. Jadi laporan yang dilaporkan dari Polres ke Polda itu sudah banyak rekayasanya. Tapi yang saya sayangkan kenapa di sini pimpinan Polda tidak apa ya? Saya bilang ya. Tidak tanggap. Siap, karena saya bulan Januari itu saya datang menghadap beliau, saya sampaikan semua kejanggalan-kejanggalan yang ada di Polres. Bahkan saya informasikan kepada beliau kalau perbantuan TNI yang dikirimkan itu dipulangkan, tidak diberangkatkan ke TKP tapi dipulangkan. Jadi karena rumah saya tinggal di asrama polisi, jadi perbantuan TNI yang disurati itu dikirimkan poskonya di samping rumah saya. Jadi saya lihat betul ada anggota TNI sudah siap lengkap, di situ helikopter masih ada. Harusnya menurut saya bisa
angkut perbantuan TNI ini di drop menggunakan helikopter ke TKP, tapi itu tidak dilakukan. Malah perbantuan TNI ini dipulangkan. Itu sudah saya lakukan ke pimpinan di Polda, tapi sampai hari ini orang-orang bersangkutan yang sudah saya laporkan itu tidak kena sanksi atau tidak ada, ibaratnya tidak ya seperti rahasia yang seharusnya dilakukan, itu tidak ada sampai hari ini. Makanya itu yang menurut saya ingin mencari keadilan untuk suami saya. Jadi di sini saya mohon untuk Bapak dan Ibu untuk membantu kami keluarga, karena kami keluarga kecil, kami tidak punya kekuatan apa-apa. Yang kami lawan ini orang besar. Seperti itu, kami mohon bantuannya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah bersedia bergabung dan membantu kami. Dan juga untuk Ibu Irma, saya terima kasih banyak sudah menerima kami dan sudah memberikan tempat untuk kami di sini berkumpul semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jadi mungkin saya menyampaikan sedikit, tapi ini kalau ada Silakan. memang waktu itu berbeda untuk kebenaran langsung maaf saya sendiri di waktu itu ditelepon sama Aduh Menggoran. Saya tidak kenal, terus saja saya belum pernah ketemu. Yang jelas Joy Menggoran langsung menyampaikan kepada saya, bilang asalkan saya Joy Menggoran. Saya sudah nonton Bapak dan Bapak kira-kira. Saya kalau bisa dengan saya sampaikan Bapak kalau bisa begini. Karena itu yang mungkin pas untuk menangani ini. Habis itu saya berhubungan sama Inang, jadi rupanya yang ini juga keluarga. Ibu ini keluarga, ketahuan yang keluarga setelah ketemu di pertemuan dengan kalian semua. Itu kalau protokol sama apa, rupanya mainnya dengan Edi, sepertinya anak adik saya. Itu. Di sini mungkin saya cerita sedikit. Pada tanggal 18 Desember itu saya ditelepon sama guru kita. Bilang, Pak, Tony logonya tenggelam. Karena Tony belum kelihatan. Saya bilang, nangis, bilang, apa usaha katanya? Kalau itu posisi sekarang. Saya bilang, ya. Malam ditelepon lagi. Dia bilang, Pak, Tony logonya terbalik. Tadi ini saya dapat telepon dari Kapolres bahwa Bang Tony tergelincir dari lombok karena Bang Tony duduk di belakang dan tergelincir tidak ada yang hilang, tidak ada yang lihat. Sementara saya pikir kalau speed boleh kita duduk di belakang, tapi kalau orang harus di sana kan lebarnya cuma segini. Segini aja. Jadi segini lombok di belakang mesin ditempel, di sininya motoris, jadi tidak mungkin duduknya.
Iya. Dan waktu itu semua duduknya ke depan, tapi di bawah, tidak ada yang di atas, karena lumpurnya terbuka. Nah, itu. Tanggal kita lunas secara Helium tanggal 19 jam 2 tiba saya di pintu ini. Karena dari Manado pesawat dari Manado ke pintu itu 6 jam. 6 jam naik mobil. Tiba di pintu ini, saya kira sudah ada heli. Kalau bilang Pak kita bandara sudah datang pesawat. Jadi, tapi apakah pesawat BPCD itu tidak kita pakai, kita jalan begini, kita lihat 3 lompok menuju TKP. Waktu itu kita lihat di salah satu tanduran ada orang yang memang melakukan tangan. Kalau kita berhubungan di situ. Jadi karena sudah saya tadi tanggal malamnya kita berusaha lagi cari heli lagi lewat teman-temannya Dominic datang heli besoknya datang heli bantuan dari Rusia. Jadi 2 heli dalam begitu. Di situ waktu heli dari di posko Manado dari pintu ini kalau posko Manado itu sekitar 3 jam heli. Jadi pokoknya di sana kalau pintu ini kita gunakan ditelepon sama poskonya itu Dimas dia telepon ke Polres. Polres akan telepon saya Dimas bukan mohon izin Polres perintahkan tidak ada sipil yang heli gitu. Jadi pada waktu itu memang ya kita namanya masih marah terus. Saya memang sempat marah sedikit kepada Dimas. Dimas ini kesenangannya. Saya bilang kepada Dimas, kalau Kapolres ini heli keluar yang siapkan. Dia tahu, tahu. Jadi kalau saya bilang berangkat heli ini tidak berangkat juga. Hanya Kapolres langsung bilang, Pak harus berangkat. Sudah, Kapolres bicara, langsung Kapolres bilang, ya itu, Kapolres bilang kepada saya, Pak, jadi Kapolres langsung dari mengambilnya anggota yang jalan semua. Jadi dia bilang, habis itu kita balik sana, ketemulah anggotanya polisi di Tanjusan. Dari polisi turun jemput mereka bawa ke posko Manado. Aturan kan kalau memang hadir di sana kan barang yang dijual sana ke anggota sana. Tapi mereka ini dijemput sekitar jauh dari TKP, jauh ke Tanjusan sekitar 4 kilo mungkin di situ. Tanggal 21 adalah orang spiritual yang dikasih tahu sama kawan keuangan. Informasi mereka sama saya sangat tempat. Informasikan sama RS mau pindah ke DKP. Selesai, kami naik heli dari kantor ke Manado. Sampai di Manado, sebelum saya datang, kita punya bonus. Saya dinamis dan saya tidak jahat lagi. Dia bilang, Pak, saya percaya Bapak bisa bawa suami saya. Kalau bagi saya main saya ini sama anak. Belum pernah saya ini anak perempuan ini jatuh saya saat itu dalam begitu saya berlihat saya Manado Kapolres kita ke TKP 9 orang 5 anggota termasuk Kapolres 1 orang 3 anggotanya dan kalimat seperti itu. Kali ini semua saya tahu
karena saya terakhir tugas di Bintuni juga. Dan saya tahu persis bagaimana itu. Sampai di sana, pas kita di TKP begini, saya akan gimana kalian melihatnya. Jadi air itu dari atas begini, ini ada cabang ke sana, air yang biasa meningkat, ini begini, airnya tidak terlalu deras. Lebarnya itu, kalau yang ada airnya itu paling lebar mungkin 30 meter. Itu terlebar. Ini TNI juga udah pernah sana orang TKP. Dan saya foto, saya tanya, dia berdiri itu di mana? Saya dari sini. Dia ada anggota Brimob ini. Terus Kapolres bilang ke saya, ini anggota ini sudah jalan baru ada juga anggota TNI yang membantu, tapi kerangannya sangat kayu, hanya jadi kan kerangannya. Jadi saya begini, kayu di mana? Ini tidak ada kayu di dalam, kalau sebelah sana itu di dalam ini, karena di atasnya kebun. Di sana kami malam itu sore jam 11.02 di Kinara, cari sekitar situ kalau sebelah sini nggak mungkin. Untuk menyeberang ke sebelah nggak mungkin, karena itu masyarakat. Yang teleponlah Heri jalan lagi, untuk kita seberangkan kita ke bawah. Ini air meningkat gini, dari sini seberangkan ke sini, dari sini kita nyebrang sama bawah, kita mencoba dulu, baru kita jalan sekitar 200 meter ke atas ke tempat titiknya, titik yang kita kami tahu yang dijadikan air surut itu. Di situ kan kalau besar itu hari Jumat. Pemikiran saya kalau dia malam, dia orang tersangkut pasti tahu, kan begitu. Jadi orang ini bilang, kalau sini Pak, saya bilang tidak, kita harus lewat ini kali terus. Jadi kalau pinggir kali itu, saya bilang indra penciuman saya. Saya cium tidak ada. Pas di TKP ada kebun di atas, di situ, dicek di situ ada. Di situ kita berteriak, dipanggil Pak Ketua. Dan pada saat itu air tidak banjir. Air tidak banjir. Terus saya tanya oleh Roland, bagaimana kejadian sebenarnya? Roland sampaikan sama saya, kemudian kita sudah tiba dari sana, 6 orang atau berapa orang katanya, sampai di sini, di seberang, kita sudah sampaikan jangan karena sudah harus bencana. Menurut dia, di situ dia jalan ke dalam 20 meter, baru Tommy bilang, saya kesehatan harus dia dengar dari hutan yang 20 meter. Dia dengar suara minta tolong 2 kali. Dia lari keluar sampai dia keluar, dia sudah lihat Tommy berdiri di tarusan itu air begini. Di sana tidak ada lumpur, kerikil. Tarusan itu kerikil gini, ada kayu melintang air begini, air dari sini sama air di sini. Dia berdiri, airnya selutut. Saya lihat air selutut, tiba-tiba kasut langsung angkat tangan hilang. Kan saya pikir kalau angkat tangan langsung hilang, namanya manusia yang dalam air kalau sudah mau mati pasti itu. Kecuali kalau kau duduk begini, pam katanya itu memang kita duduk. Kan begitu. Tapi di sana saya tidak bisa mengatakan mereka. Saya ikuti alur cerita mereka saja. Terus yang jadi pemikiran bagi saya, di sana kan teman-temannya kan masih ada duduk nyebrang. Kenapa kau yang sudah masuk dalam hutan 20 meter mendengar duluan dia minta tolong daripada temannya yang sama-sama sana? Kenapa bukan yang sana memberikan pertolongan pertama? Kenapa yang dari hutan? Kan itu ya jadi pertanyaan. Tapi oke, besok paginya kita cari-cari sampai malam. Perjalanan kita tinggal ke tenda itu kita tidur di situ. Yang dia bilang besok pagi carilah paranormal yang perempuan ini. Karena saya bilang kita naik lagi
atas sisi berluang dan ke sisi utara. Nah, dalam kalau bilang, Pak, saya ada KKP 5 orang, 3 laki-laki, 2 perempuan. Jadi saya kan percaya gitu, tapi saya tanya, yang 3 orang itu bersenjata tidak? Kan gitu. Dia bilang 2 bersenjata. Saya bilang sama Pak Kapolres, kalau memang cuma 2 dia bersenjata, kalian 5, sama saya 1, karena saya punya sekolah, kalau saya bisa dibedakan sepakat. Jangan kita kenal ini, ayo kita sudah. Nah, tapi kalau sudah jangan. Nah, nanti masyarakat nanti dari dapat. Terus, jadi kita pulang. Kita pulang ini, kita sisihlah lewat kali ini bawah. Sekitar 1 kilo jalan. Di kali kita lihat ini ada tandukan, kita pulang di sini di dekat ini. Singkat cerita, besok sampai kita di posko tanggal 22 kita naik 22 itu sampai di posko malam sore langsung kita cari lagi kita lagi ke kami tapi yang sudah di bawah ya sampai itu dibantu sama kader dan yang Satgas Kapuas sama katanya habis itu malam dia bilang saya tanya Kapolres itu sana karena dia waktu heli itu ada pakai masker sekalian dia sampai ke tempat saya bilang waktu itu dia masih pakai lama karena tidak berani karena itu sudah merah sempat saya yang mengatakan zona yang menentukan zona merah itu kayak gimana saya sudah bismillah ini kita kan tahu juga bukan sembarang bikin zona merah kan kalau dibikin zona merah itu mempengaruhi terhadap perekonomian masyarakat ya sekali gitu kalau saya bilang kalau memang zona merah Pak minta bantuan ke Kodim sama dengan Brimo karena setahu saya penggunaan pasukan itu permintaan ke Kodim dari pada saya dulu rupanya waktu dia minta tolong semua bantu pasukan atas tanggal 19 itu sudah menyurat watak Kodim tapi saya belum tahu ini karena saya belum tahu sama Polres terus 2 hari itu di Manado setiap hari kita cari pakai heli sempat saya terus ke masyarakat juga saya bilang Pak Polres kalau cari lompot sebanyak mungkin saya cari lompot nanti bila keluar yang tek-tekan untuk bantunya apa tapi dia bilang masyarakat tidak berani habis itu tanggal 23 datanglah dari pintu lagi pakai heli itu heli sama kakaknya itu jadi itulah aturan kalau kita dari pos Satgas kalau namanya ada pos Satgas Rawain kita dibawa dari sini kita naik ke atas kalau dikejar itu kita akan jauh mungkin kita cari tapi karena ini kali Rawara ini kali Jogiro di sini pos Satgas kalau dari sini ke sini ke tempat kita ini cuma 10 menit saja kalau dari sini dia turun dari sini di sini kita 3 jam jauh sekali dari kota jadi tanggal 23 pagi kita lagi makan di meja makan muda begini Kapolres 11 saya keluar dia menelpon telepon apakah itu Kapolres atau siapa saya tidak tahu cuman dia saya dengar siap jenderal kan gitu saya laporkan siap izin jenderal kemarin kami melihat AKP 5 orang tapi jenderal sempat tanya jenderal kan dia bilang di mana AKP senjata lengkap si jenderal tanya jarak berapa meter melihat itu AKP langsung dia bilang siap jenderal jarak 100 meter si jenderal bilang bagaimana kau bisa lihat AKP 100 meter dalam hutan di situ langsung dalam hati saya wah celaka ini ada apa ini memberikan keterangan semua pimpinan ini kan kalau hasil itu mempengaruhi semuanya ada apa ini kan begitu jadi habis itu
Selesai pas Natal tanggal 25 Desember datang lagi lah Terry dari pintu ini ke Manado. Saya pas di mau berada di gereja di telepon segera lapor, jadi saya tinggalkan sudah berapa. Nah, mereka ini bawalah air doa, katanya mau dituangkan lagi di TKP. Begitu mau dituangkan di TKP, sempat di situ Kapolres itu ada saksinya, banyak saksinya, dia pun dari keluarga. Saya tidak mati. Iya, saya tidak mati. Terus saya sampaikan, Pak Kapolres, tidak ada yang mati siapa? Iya. Kalau Pak Kapolres takut ke atas, dia bisa sendiri ke sana. Yang penting Heli di sini kan saya ke sana. Saya bilang, saya hanya mencari anak, saya takut saya lagi. Dia bilang, oke, kalau gitu carilah berangkat. Cari berangkat, saya bilang, ya mungkin ini petunjuk mungkin belum semua. Saya bilang sama Pak Kapolres, kalau Pak Kapolres takut, pinjamlah suratnya Satgas TNI. Karena hal itu sempat saya tunjukkan kepada dengan itu kita cari jarak 5 kilo dari posko itu kita menonton di pakai drone. Nah, itu efektif sekali. Jadi dia bilang sama Dek, sama direktur itu, bilang Dek, bisa tidak tahu Dek. Saya bilang, di sini saya telepon dulu. Kenapa Dek? Saya kan bilang, siap izin Bang, Bang tidak diizinkan. Bukan Bang yang diizinkan, anggotanya tidak diizinkan. Saya kan tanda tanya, kenapa ini? Kenapa diizinkan? Karena pada dua ini kamarnya saya tempati sama Kapolres. Saya lihat tanggal 26 pagi hari itu kita ke TKP lagi buang air, tapi karena air begini bukan diturunkan sini, kita diturunkan sebelah di atasnya, diturunkan heli turun situ buang air, tidak buangkan air itu kan disuruh sekali 100 meter, tapi nggak bisa dicari karena kita di sebelah kali. Nanti kita kembali tanggal 26 selesai makan, ini perjalanan posko itu contohnya di sini ada bentuk opening tapi ada duduk pada jaminan sama Kapolres. Dia bilang sama anggota pakai lama kita minta saya itu saya dipanggil di situ mulai dia bilang pertama kemana kita cari saya bilang ya saya kemana pakai heli karena waktu tidak ada yang mau kan. Lalu saya buka HP, saya tunjukkan TikToknya Kasadi, Pak Karuli ini, yang dia bilang anggota TNI akan siap membantu cari mata saya, kan gitu. Saya tanya Kapolres, ini betul nggak ini TikTok ini? Dia bilang betul, ini orang ini sudah membantu kita ini, sampai sini membantu kita. Saya bilang, kalau memang sampai sini membantu kita, kenapa kemarin kita pinjam drone dia tidak kasih? Langsung jangan marah, langsung bilang aman. Jangan pojokkan saya. Jangan pojokkan saya. Kalau mau pinjam drone memang silakan, tapi yang ngomong nggak bisa. Ada apa-apa di sana motor saya di sana, saya tanggung jawab sama keluarga di mana, Bang? Tidak ada permintaan satu cukup surat pun ke saya Bang, ataupun WA saja. Kalau ada Bang, saya kerahkan semua anggota sini cari Bang. Kalau tidak cukup ini tambah lagi dari luar. Kalau memang ada permintaan, saya bilang pada dia bilang seperti ini, saya pernah juga di Medan Bang. Jadi apa yang saya rasa saya tak tahu. Kalau itu saya minta maaf. Jadi saya minta maaf sama dia. Tanggal 29, tanggal 27 malam itu dia bilang nanti kita pecahkan secara logika. Karena dari awal saya sudah bilang kita olah TKP. Saya bilang Pak Kapolres kita harus olah TKP supaya kita tahu di mana dia jatuhnya. Kita nanti bawa kamus apa kita jatuhkan ke depan kemana di bawah air kita fokuskan kita di pencarian. Jangan ke belakang kita fokuskan lagi di sini. Kalau mau TKP dalam air gitu. Dia bilang iya Bang. Jadi nanti tanggal 29 pecahkan secara logika. Saya bilang ya sudah. Kalau sudah ada apa-apa percaya. Tiba-tiba tanggal 28 malam dia bilang tinggal dua lompok tidak berani, tidak diizinkan istrinya. Jadi
Jadi tinggal kelompok saja. Jadi lombok itu yang ada tanggal 19 naik 3 lombok, turun tanggal 20-nya, terus tanggal 23 3 lombok yang saya sama mau putih ke atas, terus tanggal 29. Berarti kalau ini pun 11 kali saja. Tapi waktu ke RTP ada laporannya itu yang terjadi di itu. Di situ saya baca pencarian menggunakan nomor 3 nomor. 10 hari kali 5 juta 150 juta. Tapi saya ini cuma 11 kali yang boleh digunakan untuk mencari dari anak kita sudah meninggal baru masih begini kan, berarti tidak betul lagi juga. Itulah yang habis itu kita turun ke titik ini tanggal 21 turun. Saya minta paparan mereka mau paparan Polda, saya minta paparannya pada dinas pokoknya. Dinas bisa saya minta paparan kalian itu supaya saya bisa jelaskan kepada keluarga apa saja yang kita sudah lakukan. Tapi paparan itu sampai sekarang tidak dikasih. Tiba-tiba dia datang dia bawa paparan. Saya buka begini, tapi yang dikasih bukan paparan, tapi peta lokasi saja. Saya bilang, saya bilang gitu. Habis itu tanggal 3 Januari saya paparan ke Polda paparan. Saya mulailah ke Kodim saya. Anggota Kodim saya kan bukan saya. Saya tanya, ada nggak permintaan dari Polres ke Kodim untuk pencarian ini? Dia bilang, oh siap undang, ada. Siap undang, ada. Tapi kenapa undang? Itu kan sudah kirim, kenapa dipulang sama oh? Saya bilang coba, kirim dulu permintaan bantuan itu saya. Mungkin berbeda. Dikirim. Saya bacain, berarti ada. Permintaan itu atas nama itu ada. Jadi bahwa prosesnya memang responden. Habis itu pasukan itu dari Trigip 10 orang sudah dikirimlah ke proses ini juga dengan proses sampai sana juga. Jadi sudah selesai di situ, tapi bukan dikirim ke sana. Waktu itu ada heli bisa mengamankan ke TKP, tapi di belakang. Kemudian saya cari lagi ke sana. Saya suruh ke salah satu wartawan. Dia bilang, gimana ini Kang? Bisa saya tolong kan? Bisa tolong apa? Saya bilang, coba wawancara dulu kepala Basarnas Provinsi. Kenapa cuma 1 hari Basarnas mengadakan pencarian? Kalau memang di atas pemikiran saya begini, kalau memang di atas itu dibilang rawan, kenapa rawan? Berarti Basarnas kan punya hitungan karena air mengalir, berarti sekian jam, sekian hari, berarti harus dicari kan di bawah ini. Kalau kan dicari di bawah ini saja. Kalau memang harus dicari. Tapi hasil wawancara sama Basarnas bilang gini, Bu, kita ini tidak pernah melakukan operasi SAR tentang tanggalnya kelompok hilangnya SSC. Kita tidak pernah melakukan operasi. Karena apa? Sampai sekarang ini kita tidak pernah disulati. Tidak ada permintaan. Bisa tidak ada permintaan. Yang penting kami minta kronologi saja, supaya kami tahu peralatan apa yang kami bawa ke sana. Tapi itu pun tidak pernah. Itu tidak pernah. Jadi tidak ada permintaan sama sekali. Kemudian selama 10 hari saya di sana, itu pencarian di daerah TKP tidak ada sama sekali. Sampai dengan pencarian setelah kita menghadap di Kapolda, dijanjikan terus. Janjikan. Terus sempat Kapolda dengan saya. Begini. Aman, kasih tahu sama namanya Tommy. Jangan lagi menghadap sana bicara di media apa semua.
nanti menghambat lagi dari pikiran Pak Kapolda untuk mencari. Sempat ada ngomong gitu, tapi apa yang dia bilang itu saya tidak pernah sampai ke sana itu maupun yang lain. Nah, saya juga karena saya sudah mulai ragu. Kenapa dia bilang secara KKP ini ya? Karena sudah dia bilang minggu depan. Karena itu sama lain dari siapa? Ibarat di ini tanggal 23 kalau nggak salah ya. 24. Langsung kita hubungi Polda, ketemulah kita di sana. Tapi sebelumnya kita sudah ketemu sama Kapolres. Ketemu sama Kapolres. Kenapa ini sudah janji terus? Terus. Setelah kita di WA sama dia Kapolda bilang tentang sprint yang lama masih berlaku. Kapolda juga tidak berlaku. Jadi setelah ketemu baru kita mengenai Kapolda. Masa Kapolda itu saya sudah jelaskan bahwa ini pasukan dipulangkan sama Kapolda. Basarnas tidak pernah diminta bantuan dari Basarnas, tapi tidak ada yang sebenarnya harus kita diterima oleh Kapolda. Langsung memang ditentukan pencarian tanggal 27 saya ikut. Bahkan tanggal 27 dari Manado kita ada 10 orang. Kelompok yang paling besar di belakang itu yang Bapak Nasional TNI, Bapak Satgas Kepuan. Jadi kami sudah lewat ke atas sekitar 7 orang, tinggal di belakang 3 kelompok. Memang antara 2 kayu begini, karena air kencang begini, kalau dari sana setelah airnya segini, harus ditarik. Karena lama kami turun lagi lihat, waktu bagian begini, naiklah ke tengah tentara, karena mesinnya itu kita banting pecah, jadi batal, jadi kita kembali. Tapi ini pencarian kan 1 minggu, aturan kan dilanjutkan besoknya. Kalau memang lama semua hanyut kan, aturan menurut pikiran saya ya, ganti semua, mainkan kan gitu. Tapi ini kan tidak. Nah di situ sempat di posko itu tanggal 28 itu tanggal 27 dia sudah cuek-cuek sama saya. Sementara saya ikut pendeta. Karena pendeta bilang, Bapak kita berdoa di sana. Oke, tapi pendeta kita berdoa, Bapak kita sampai. Besoknya sekitar jam 10 saya sama pendeta dipanggil sama Kapolres. Dulu kali dari situ bicara sama pendeta bahwa kita tidak ada lagi pencarian karena harus disusun lagi katanya. Kapolres harus disusun lagi programnya. Jadi tidak ada lagi pencarian, jadi saya pulang. Terus dia bicara ke saya, dia bilang dia tersinggung. Karena saya bilang Kapolda itu pencarian hanya 30%. Memang saya bilang sama Kapolda pencarian itu tidak efektif hanya 30%. Kenapa? Karena hanya pakai heli saja. Heli jaraknya kan 100 meter ke atas. Kan tak mungkin kita lihat bawah. Sementara kalau air kan tidak ada sama sekali. Ke TKP tidak ada. Tapi laporannya kan ada terus. Jadi sempat lapangan itu memang sempat saya benak pada itu. Nah, jadi habis itu kita di sana baru kita berkata dari sini dari Endor kita RTP kita akan RTP. Jadi dari hasil RTP itu baru muncullah pencarian ketiga. Nah, ini waktu pencarian ketiga itu pun banyak sekali Jakarta. Intinya waktu pencarian ketiga itu saya sudah arahkan TNI. Hari itu memang saya mau ikut. Memang dari keluarga bilang saya mau ikut, jangan ikut. Tapi hari itu saya mau ikut. Jadi kita dua mobil, satu Elo TNI, saya satu Elo. Tapi di situ saya tidak sendiri. Karena saya sudah ragu sama orang ini, ya saya bawalah mantan
pengurang Polri 1. Dari bawah, terus saya mau tinggal 1. Tapi bukan dari Polri. Saya bawa kita 3 mobil, saya bilang sama orang ini, Bang, kita antarkan Polri ke Merkel. Siapa? Padahal maksud saya harus antar kalau sampai di Kanada, pasti kalau saya itu masuk bukan saja, orang ini pasti ikut ini. Termasuk saya gitu. Karena yang tahu BKP saya. Jadi saya bilang sama Ferry, kalau pas sampai di Manado, tiba-tiba saya sakit. Sakit. Lalu ini perih, tenggorokan perih, saya minta obat sendiri. Karena dia bawa obat, saya bilang, saya minum, tidak berubah. Saya bilang, saya pulang kayaknya mampu ya. Bilang, pulang. Nah, sudah. Saya pulang, langsung ke UGD, tapi sebelumnya saya sudah ke Ferry. Nanti di TKP lihat ke dalam air. Setelah dia masuk sampai berapa meter, sampai dia berdiri seluruh itu. Karena saya berapa kali saya praktekkan di kamar itu. Dia bilang air seluruh. Saya ukur gini di asrama Batalion begini. Saya ukur begini. Saya duduk. Kalau air seluruh, kalau kita duduk segini lupa. Kalau kita duduk segini kan tidak mungkin disapu air. Air di sana bukan seperti air jeram. Kalau air jeram boleh, ini tidak. Nah, jadi sudah begitu rilis. Sudah ditentukan rilis tanggal 2. Tanggal 1 malam saya dipanggil sama Kompol. Saya dipanggil, kan di atas kan ada penembakan sama ketua Komnas HAM. Ditunjukkanlah video itu penembakan itu. Ya, kita keluarga bersyukur tidak ada apa-apa. Itu yang disyukuri. Sebab kalau ada dari korban apalagi daerah yang kena, pasti kita keluarga ini tambah susah. Pasti kita tambah susah. Tapi untung tidak ada. Cuma di saya mati video itu ini di pinggir kali. Di pinggir kali sanggar senjata di kayu, dan kelihatan di sini. Lebar kali di sana tidak ada 100 meter. Kalau kali yang itu sama kali yang itu ada 100 meter. Nah, jadi kita lihat begitu, tapi sudah tidak yang kena. Dan saya berpikir lagi, kesana itu 3 jenderal loh. Artinya kan sterilisasi 510 kali. Atau kan sebelum datang orang ini ke TKP kan sudah sterilisasi kiri kanan kali. Itu kan pemikiran saya. Tapi nggak tahu kalau teknisnya bagaimana, kita pun tidak tahu. Itu maka kita bersyukur sekali tidak kena. Kemudian ada lagi video muncul. Muncul video itu waktu suara tembakan. Ada kita lihat di situ mantan Kapolres Erwin Wahid. Nah, ada di situ malah dia berdiri. Nanti mungkin bisa dikonten nanti dia. Saya kalau ada begitu siap semua berdiri. Tapi saya dipanggil hari itu, tapi bilang saya bagaimana bilang, oh ini dari KKP. Saya bahwa ini penyerangan dari KKP sudah bilang kunci tersebut bahwa mereka bisa keluar. Saya tidak bilang saya bilang tidak. Yang mengatakan harus yang mengatakan saya sendiri, saya dari tadi saya tidak pernah masuk ke saya itu. Kemudian rilis. Waktu rilis itu begitu kita duduk, datang ketua Komnas HAM. Oh, duduk. Begitu duduk, dia di sini, ya di sini saya di sebelah. Langsung ketua Komnas HAM ini kasih tunjukkan video. Ini. Saya lihat dari begini. Mudah-mudahan Bapak selamat, kita bersyukur sudah. Karena Bapak ditembak ini. Kita bersyukur dia tidak kena. Tadi kan kita juga susah semua. Waktu rilis, dua pertanyaan.
Gua kami menanya setelah wartawan nanya ke Abdel juga. Pertanyaan pertama yang disampaikan sama Marcel, yang dia tanya cuma salah saja setelah dia ucapkan terima kasih kepada tim semua. Yang dia tanya cuma begini, apakah ada pencarian di dekat kiri hanyutnya suami saya? Itu yang ditanya. Di TKP, di dekat kiri hanyut suami saya di TKP, apakah ada pencarian? Ditanya adalah sama kita. Terus saya kedua saya tanya begini, karena saya sudah melakukan dari TNI, paparan dari Kapolda dia bilang gini, sudah dilakukan olah TKP dengan alat yang canggih di TKP, tapi kita sudah lakukan rekonstruksi di tempat lain. Jadi bukan di TKP ini, di tempat lain dia lakukan rekonstruksi. Itulah yang dia sampaikan. Terus saya pikir kalau tahu saya kan apa-apa juga yang diketahui. Yang pernah saya lihat itu kalau namanya rekonstruksi itu berarti dituangkan hasil olah TKP ke rekonstruksi. Dan rekonstruksi itu biasanya sudah ada tersangkanya, ada PH-nya di situ, ada jaksanya di situ. Itu sih tahu saya ya. Yang pernah saya lakukan waktu saya kasih dulu itu yang saya lakukan. Saya bilang ini baru kenal ke saya bilang ini, Pak, tadi waktu saya belum begitu jelas. Tadi memang saya sudah kenal sudah TKP, terus sudah lakukan rekonstruksi di tempat lain, di kali yang lain. Yang saya mau tanya Pak, karena tadi saya kurang jelas, siapa peran pengganti korban Tommy Samuel Marhum waktu olah TKP? Begitu dia masuk ke kali, kedalamannya berapa? Ya, dia secara berenangnya berapa? Bagaimana? Jarak berapa meter dia mulai tidak kuat? Terus jarak yang dia berdiri di bilang air selusur itu, kemudian tiba-tiba dia jatuh. Siapa peran penggantinya Pak? Mungkin ada dokumennya sama Bapak, mungkin bisa diserahkan sama keluarga dokumennya itu supaya kami jadi tahap kami Pak. Saya bilang begitu. Terus pertanyaan kedua Pak, kebetulan di depan itu Kapolda sama Kepala Basarnas, saya tidak bilang Kapolda yang menjawab. Saya langsung bilang, ini pertanyaan kedua ini saya minta Kepala Basarnas yang jawab, apa bisa Pak? Saya tanya lah Kepala Basarnas. Kepala Basarnas saya tanya, apakah ada pencarian di titik hanyutnya Tommy? Dari Basarnas melakukan pencarian di titik hanyutnya Tommy menggunakan alat apa? Mungkin ada anak Tommy di situ menggunakan alat apa yang bisa menemukan lokasi di air itu? Apakah ada pencarian sekitar itu menggunakan alat apa? Itu ada Pak. Dijawablah sama Kapolres. Kapolda dengan gini. Olah TKP sudah dilakukan dengan alat yang canggih, melakukan scanner. Saya berpikir scanner itu bisa, tapi kalau saya scanner itu kalau dalam ruangan ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata, baru pakai scanner mungkin ada perkataan apa gitu yang tidak bisa dilihat kasat mata. Sudah melakukan secara scanner, jadi tidak ada itu. Saya ambil kesimpulan itu, saya lihat tidak ada yang memerankan para pengganti Tommy waktu mulai hanyut di beberapa meter dia mulai tidak kuat dan sampai berapa. Itu satu. Dan itu mereka tidak bisa bantah karena Terry itu ke sana. Dan Terry sudah dulu sampaikan ke saya, tidak ada kan saya sudah bilang Terry, nanti ini ya di TKP ini harus tahu ini di sini, ini di sini, ini di sini ya. Catat betul ya. Siapa nanti menemukan itu? Foto apa semua? Saya sudah arahkan Terry. Itu nanti di TKP ya. Dia bilang siapa bilang apa?
tahu-tahu pulang Terry bilang tidak ada pulang. Tidak ada kalau pengaji itu. Seorang kepala Basarnas dia bilang gini, kami hanya melakukan pencarian dari titik hijau ke titik kuning. Kami dibagi titik hijau, titik kuning, titik merah. Dari titik hijau ke titik kuning. Dari titik kuning ini ke TKP sekitar 8 kilo ya. Hampir 8 kilo. Karena air begini ya. Kalau dulu segini nggak terlalu jauh, tapi karena melingkar-melingkar ya sekitar 8 kilo. Basarnas bilang, kepala Basarnas, kami hanya melakukan dari titik hijau ke titik kuning. Pencarian berarti kalau sampai titik kuning berarti pertanyaan si lihat tadi sudah terjawab sudah bahwa tidak ada pencarian di sana apa yang dilakukan itu. Terus waktu menjawab pertanyaan si lihat ini tidak Kapolda yang jawab, dia suruh ketua tim siapa namanya? Brigjen. Dia suruh dia yang jawab. Jawabannya apa? Sebelum Basarnas jawab kan dia dulu jawab. Lalu dia apa? Ada. Pencarian di hadir ada. Langsung si dia bilang, oh, berarti ada Pak ya? Ada. Oh iya, maksudnya Pak, ada. Jadi dijawab sama kepala Basarnas tidak ada di sana. Dan rekaman juga ada rekamannya. Sebelum rilis, kami sudah cari bukti juga. Tanya juga tim yang melakukan di titik merah. Rekamannya itu jelas sekali mengatakan bahwa kami tidak sampai di sana, Pak. Kenapa kami tidak sampai? Apa yang ada di sana? Jadi di sana itu tidak ada pencarian. Habis itu pulanglah ini. Ini akan kita pulang ini kita coba masalah ke atas. Kita berangkatkan kalau tidak sampai balik. Terus bantuan dari bapak dari ini dia panggil saya. Ini ada masyarakat begini. Bisa nggak? Saya bilang bisa. Tapi nggak mau ketemu di kota. Supaya kita ketemu di tempat yang lebih lama. Kita ketemu di sana. Wawancara Syria ini sama dia. Bahwa di sana itu tidak ada KKP. Lalu kita berangkat ke ini. Sana. Cuma saya bilang sama masyarakat, nanti kau berdiri di titik mulai kan saya kasih peta. Dan mereka ini tahu karena di situ kebetulannya mereka ini yang sering mereka ke sana. Dan di sana memang Martina Kikin, 2 istrinya, 2 istrinya, 4 anaknya yang kecil. Yang paling besar 6 tahun. Itulah di kebun itu yang ditangkap orang ini. Kita berangkatkan mereka itu betul-betul mereka berenang di sana. Berenang ini 2 perempuan, 1 laki-laki, termasuk istrinya ya. Berenang sambil berenang ini dia jalan masuk air segini Kak. Baru mereka berenang, mulai dari titik berenang ini mereka ketawa-ketawa sampai di tempat yang berdirinya itu. Mereka ini berenang air dalam posisi banjir, bukan waktu Tommy berenang air dalam posisi surut. Tidak banjir. Kalau memang ada banjir besar memang. Itu orang ini berenang. Jadi ini air ke bawah, dari atas sana berenang kan begini ke sini. Nyamping begini di sini. Sudah kalau dia nyebrang begini, ini kudahi saja orang itu main-main. Terus sampai di tahun ini mereka nyebrang sana, jalan lagi dari sebelah ke atas. Baru divideokan lagi dari sini. Dia bilang, ya berenang dari situ, berenang baru dia bilang, oh berdiri di situ. Karena saya bilang itu ketinggian air. Dan mereka berdiri, air segini, perempuan ini. Dia bilang segini airnya. Jadi itulah berapa kali kita suruh masyarakat pulang ke atas, pulang ke atas. Jadi itu setelah tim pulang,
tanggal 8 itu kita suruh masyarakat Kars itu tidak berani secara terbuka karena dia takut sama orang-orang itu. Bukan takut dia kemarin. Bukan. 8 Mei kemarin nih. Oh, Baru sebelum kita kesini. Kan pencarian kan belum berapa Mbak? Tanggal 3 Mei ya? Tanggal April 20 April. 20 enggak, yang jarak ketiga. Jadi 22 April. 22 April sampai Mei. Sampai 2 3 Mei. Mei rilis tanggal 3, tanggal 8-nya sebelum tanggal 8 saya sudah suruh masyarakat. Gagal. Rupanya setelah terpelajari ya kita cek ATM mereka itu adalah masalah ya. Jadi kita anggaplah gagal. Yang berikut ini 2 kali kita kasih naik betul-betul mereka itu utuh. Karena ya dan video-videonya nanti akan kita bisa kasih ke bahwa betul-betul memang itu. Terus yang kita jadi sakit sekali, dia kan dipromosikan jadi kabit propam. Sekarang baru jadi kabit propam. Kemarin salah satu direktur yang bicara dengan saya, dia sekarang bukannya nonjok, dia angkat sama Kapolda jadi Wakil Krisis. Sekarang udah jadi sekolah bicara. Sekarang mereka teman saya dia Wakil Krisis. Jadi ya, yang jadi pemikiran kan santai. Dia jadi Wakil Krisis. Itu yang banyak sekali kerjaan-kerjaan yang dilihat. Saya pun tidak tahu kan siapa ya. Kalau air mata dibilang sudah kering, ya itu bukan kering karena mau stop menangis, tapi kering karena tidak ada lagi yang mau keluar. Sampai sekarang, kalau sudah jam 12, kalau sudah suara menangis di kamar, itu pasti suara kita yang nangis. Cuma saya tidak mau terlihat orang ini baik depan monitor, depan live, depan dia, depan namanya. Saya tetap tersenyum. Saya pasti berikan apa terus sama mereka ini, karena saya pikir kalau sempat jatuh lagi kita ini sakit, salah satu kan saya tidak tahu lagi apa yang terjadi apa. Jadi mungkin kemarin itu sudah kita mau cari yang ketiga itu sudah gagal, baru saya telepon lagi lah Joy ketemu saya, dia bilang saya kan sudah bingung Pak, mereka ini duluan ke sini, saya tinggal di sana, saya memang sengaja tinggal di sana. Bagaimana Pak? Kalau suatu masalah itu kita tidak mengerti sedikit-sedikit di situ, itu nggak apa-apa mungkin. Tapi karena kita mengerti sedikit-sedikit disakiti, kita sakit sekali. Itu maka kemarin-kemarin itu saya bilang kalian berangkat dua, saya lagi utusan di sini, saya bilang. Kalau begitu bicara sudah ada apa begini, baru dia sini mau ketemu dengan ini, kata saya bilang. Saya tiap malam doa saya cuma satu lah Pak, satu saja doa saya. Tuhan apa yang saya lakukan ini, berikan yang terbaik. Amin. Itu saja bagi saya selama ini Pak. Kenapa saya tidak mau ke sini untuk tahu apa yang akan saya lakukan? Saya berdoa saja. Karena tidak ada lagi apa yang kita kekuatan kita Pak.
itu maka terus terang kalau bersama Inang Eri ini saya kasih tahu dia saya sudah pensiun sudah tahun 2021 saya bilang Inang kalau jasa kalian Inang apa kira-kira yang mampu nggak saya jangan nanti susah di belakang saya bilang saya tidak mau karena golongan kita kalian udah tahu di Papua ini jauh sini tapi Inang Eli bilang mungkin itu puasa Tuhan yang bekerja dia bilang Pak nanti malam kami bertemu dulu nanti besok baru saya sampaikan besoknya dia Inang bilang sama saya yang saya ingat Pak, sekali lagi di sini kita tidak bicara masalah royalti, tapi kita bicara masalah roh. Itu saya langsung duduk, selesai bicara saya duduk, mungkin lama sekali. Saya bilang Tuhan ini kejauhan, kepilih dosa. Apa lagi tadi setelah bicara begitu saya duduk, setelah tutup telepon, saya tidak bisa berdiri, Pak. Saya berdoa Tuhan. Nah, terjadi sesuatu, saya di sini saya buat sudah ada. Tadi saya dengar itu ada ibu di sini, Ibu Irma, ada saudara, ada ini semua. Tuhan betul. Dan sampai sekarang pun kalau orang bilang dia meninggal, saya tidak mau. Kalau orang meninggal gimana? Tunjukkan bagi saya supaya saya bisa bicara sama anak saya. Kenapa permintaan anak saya yang ini yang saya belum bisa lakukan, Pak? Selama ini apa dibilang anak saya sudah ingin saya penuhi. Tapi ini bilang, Pak, bawa suami saya pulang dan sampai sekarang saya belum bisa. Maka salah satu kemarin saya mau langsung ke sini gara-gara itu. Jadi sekali lagi para semua yang hadir. Terima kasih banyak yang dibantukan dan kadarnya ini sudah kalau sama Amang saya sudah ketemu waktu lahirnya Sen Amang ini ada Amang ada waktu lahirnya sekarang datang lagi ini tolong dibantu di mana dia kalau memang sudah tidak ada di mana. Terus mungkin ini mundur sedikit. Waktu di posko Mayado, saya bilang sama Kapolres, Pak Kapolres, apakah bisa dikumpulkan semua orang-orang yang sana saya mau bicara. Kapolres bilang bisa. Dikumpulkanlah di ruangan Kalian itu. Di situ saya tanya, apakah mungkin perasaan saya karena saya dulu apa kesedihan, saya tidak tahu. Tapi secara logika bagi saya penuh dengan tanda tanya. Sudah dulu mereka semua saya tanya, bagaimana kejadiannya? Siap. Siap. Iya. Tapi dia tidak jawab bagaimana kejadiannya. Tapi dia saling berpihak. Tidak ada yang jawab. Saya tanya bagian satu. Saling berpihak. Tidak ada yang jawab. Lalu dia bilang, jadi saya pun Arab. Saya tidak mau di sini menunjukkan satu kebutuhan sama mereka. Walaupun mereka kayak itu susah semua. Dia bilang gini, orang siap sekarang. Memang kita tenang duluan. Terus setelah saya harus bilang jangan lagi harus kuat. Harus tenang. Nah, terus saya
Saya punya terkait pulang kita jalan, saya cuma teriakan 2 kali minta tolong. Akhirnya saya lari keluar, pas di luar saya sudah lihat ada berdiri air berlutut. Nah, tiba-tiba dia duduk tangan satu kali sampai hilang. Nanti dia sadar, oh ya, ya. Terus saya bilang, jam berapa kira-kira asal hadir? Antara jam 8.30 sampai jam 10 hari itu katanya. Ya. Terus saya tanya, penangkapan malam hari ini jam berapa? Jam berapa? Dia bilang sama saya sekitar jam 3 ke jam 5. Lalu saya tanya, jam 3 sore atau apa? Jam 3 sore. Dia lihat. Saya perkeras lagi. Mana duluan hanyut kasat daripada penangkapan di Bro? Dia bilang duluan kasat hanyut. Nanti saya tidak tanya, kenapa meninggalkan itu PKP hanyut, kenapa mau mencari jalan saya tidak tanya. Karena awalnya saya sudah waktu lihat semua, saya pun harus memahami itu. Nah, jadi duluan kasat hanyut daripada penangkapan itu. Dan mulai dibilang hanyut itu tidak ada lagi lompot-lompot setelah saya TKP. Itu mulai tidak ada lagi bilang lompot-lompot karena memang tidak ada pakai lompot sama sekali. Mereka ini jalan naik mobil ke Mayaka, dari Mayaka jalan kaki terus kali baru saya tidak lompot. Jadi itu. Jadi duluan kasat hanyut daripada penangkapan materi itu. Dan kalau untuk saya, karena saya kira memang mereka itu berapa kali saya bisa dia bilang saya bawa pas dulu di foto daerah cuma 1 orang aja yang kita bisa bawa, yang lain tidak ada. Saya akan juga ke teman-teman yang lain, ya mereka saya itu yang paling benar di benar ada jadi semua daerah paling besar. Jadi itu yang untuk masyarakat mungkin dokumen semua bisa nanti mungkin kami serahkan untuk kembali. Terima kasih banyak bantuan dalam semua dari beberapa udah di sini. Semoga kehadiran ini bisa terbuka. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati semua.